Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manggama, kembali lagi bertemu bareng saya Amna Rusyada di podcast Manggama. Tempatnya ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman, kalau boleh tahu, dari Bapak Polres Madiun. Dari Polres Madiun yang akan ngobrol bareng kita tentang hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tertib berlalu lintas dan bijak bermedia sosial. Kita langsung sapa saja Bapak-bapaknya. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Semangat, tetap sehat, semangat, dan sukses selalu. Baik Bapak, bisa diperkenalkan, kan kita punya podcast itu namanya podcast Manggama. Gama. Ya, jadi biar Sobat Manggama kenal, boleh Bapak perkenalan dulu dengan Sobat Manggama. Jadi kita sebagai di sini Irup, kenalkan nama saya AKP Bondan Wibowo. Jabatan saya sebagai Kasat Samapta Polres Madiun. Di sini bidang Pak Widodo. Ini Pak Widodo ini Babin sini ya, Babin Kamtipmas Desa Glonggong ini Pak Widodo. Kalau mungkin kalaupun ada apapun, ya sampaikan aja ke Pak Babin nanti. Babin mungkin akan patroli, akan memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah yang jadi binaannya. Gitu Bapak. Oh iya, kalau boleh tahu Bapak, tadi Bapak kegiatan di Mantiga Madiun itu apa aja sih kegiatannya tadi? Kegiatan yang pertama ini adalah program dari Bapak Kapolres. Mungkin insya Allah kedepannya terus berlanjut 1 bulan sekali atau bagaimana. Kita pejabat utama Polres, ya, khususnya Polres Madiun ini akan diterjunkan langsung ke sekolah-sekolahan sebagai pembina upacara, kalau istilahnya kalau di sekolah. Tapi bagi kami adalah sebagai inspektur upacara di sekolah-sekolah, sekaligus akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan generasi muda, karena intinya kita itu ke sekolah itu memberikan sosialisasi agar generasi muda ke depan ini tidak salah arah gitu Mbak. Jadi tadi kesannya Bapak di Mantiga Madiun itu gimana? Kan Bapak tadi berkunjung di Mantiga Madiun. Itu kesannya gimana? Ya, alhamdulillah ya. Saya diterima dengan baik. Yang pertama tadi di depan oleh ibu guru, saya lupa namanya siapa, saya baca. Ramah di sini, ketemu muridnya juga baik-baik ya. Mungkin ini karena kultur dari madrasah itu pasti kalau ketemu orang mungkin yang dianggap lebih tua dan sebagainya selalu menghormati. Ya, ini ditandai dengan mesti salim, cium tangan. Apa ini yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, mungkin guru-guru kita terdahulu pada zaman saya, zaman Pak ini kepala sekolah dan sebagainya. Gitu Mbak ya. Intinya saya ke sini terkesan sekali bahwa sini keramahan, kesopanan selalu terjaga. Bagus banget. Wah, Mantiga Madiun bagus banget loh teman-teman. Bapak Polres aja sampai terkesan bagus. Oh iya Bapak, kan kita tadi berbicara tentang generasi cerdas hukum. Mengapa pelajar juga perlu memahami dan menerapkan aturan lalu lintas, meskipun mungkin belum semua memiliki SIM. Jadi kan kadang banyak anak kecil mulai dari sekarang itu bermotoran liar, padahal belum punya SIM. Sekaligus ini kami informasikan banyak. Barusan saja di kepolisian khususnya itu ada operasi patuh. Ini bidangnya operasi patuh itu berarti kelalu lintasan. Ya, lalu lintasan kenapa kita ada operasi seperti ini? Karena angka kecelakaan lalu lintas itu terus meningkat dari hari ke hari ya. Terus meningkat. Upaya kami adalah menekan itu, mencegah kecelakaan. Dan sebagian besar kecelakaan itu dialami ya, oleh pelajar. Ya, mungkin ini kurang ketidaktahuan. Ini mungkin juga tingkat emosi. Kalau anak-anak sekolah, anak muda ini tentunya berbeda dengan kami, dengan Pak Kepala Madrasah. Ini berbeda tingkat emosinya di jalan. Mereka mesti akan lebih agresif di jalan, anak-anak muda ini ya. Ini yang perlu kita sampaikan sosialisasi agar tidak terjadi kecelakaan. Ini pencegahan itu harus ada, harus penting kita laksanakan di sekolah-sekolah.
Ini mungkin Pak Babin dari Dikmas lalu lintas ya, Dikmas lalu lintas itu yang mengawal itu akan melakukan sosialisasi. Itu juga dilaksanakan di jalan saja, pasti juga akan di komunitas-komunitas di sekolah. Mungkin di sini juga ada dari Dikmas Lantas yang ke sini juga kan menjelaskan itu. Harusnya tidak pun ada operasi patuh, harusnya siswa-siswi ini juga patuh. Kalau tidak punya SIM, apa tadi yang saya sampaikan di upacara seperti amanatnya Pak Kapolres itu ya, sementara ditunda dulu naik motor. Nah, ditunda dulu sampai dengan mendapatkan SIM. SIM itu apa? Ini bukti legalitas kita. Bukti legalitas kita, bukti keahlian kita di jalan mengendari kendaraan. Kenapa ini legalitas? Berarti kalau yang tidak memiliki SIM berarti kan non legal berarti. Karena ini bentuk legalitas, pengakuan negara terhadap warganya. SIM itu adalah pengakuan negara. Negara ya, bukan polisi ini, negara, karena diamanatkan oleh undang-undang. Ini mengakui bahwa yang bersangkutan jika memiliki SIM adalah layak untuk mengendarai kendaraan. Yang dikategorikan di SIM itu. Jangan sampai nanti berdua saya punya SIM, punya SIM mengendarai mobil. Kan beda lagi yang dikategorikan di SIM-nya. Kenapa itu harus kita lakukan ya seperti itu. Ini di jalan itu bukan milik kita saja, milik orang lain. Banyak sekali yang memakai jalan itu, ya kan? Kalau beriringan di jalan kan ini ada yang misalkan ada pemadam, ada ambulan, ini harus dipelajari, oh ini prioritasnya untuk apa. Jika ada ambulan bawa pasien itu, ya kita jangan seenaknya aja, kita harus mundur, memang prioritasnya untuk ambulan. Sama juga kendaraan pemadam gitu. Kalau dia minta prioritas, memang kendaraan-kendaraan ini oleh undang-undang dilindungi, diberikan prioritas, ya, diberikan prioritas. Jadi kita harus memahami, jangan bersifat agresif di jalan. Ini saya pesan juga kepada adik-adik di MAN 3 ini selalu patuhi aturan lalu lintas. Tidak hanya aturan lalu lintas sebenarnya, semua aturan-aturan yang ada. Disampaikan tadi di amanat ya, kita tidak miras, tidak narkoba, pergaulan bebas, bullying yang ini, terus terkait dengan media yang lebih bijak ya, lebih bijak dalam bermedia, itu tidak serta-merta ada sesuatu langsung dikirim di share dan sebagainya. Mungkin itu Mbak ya, kenapa kita di sini terkait dengan kenapa generasi kita harus patuh hukum, karena itu generasi bangsa itu penerus bangsa harus itu. Negara kita akan lebih besar kalau kita itu selalu patuh hukum. Terima kasih. Kan biasanya itu kayak seorang siswa kan sering kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pelajar saat berkendara. Itu kan sering banget ya kalau murid-murid itu sangat gimana ya Bapak, kayak kesalahan dalam berkendara umum gitu. Bapak bisa memahami pertanyaan saya? Nah, Mas ya, ini terkait dengan kenapa anak muda khususnya pelajar ya sering melanggar lalu lintas ya. Disampaikan tadi adalah tingkat emosi, tingkat apa ya, kalau mental, terkait dengan emosi, mental, kesabaran, otomatis yang muda ini masih perlu ditambah atau perlu pembinaan lagi. Itu harus kesadaran itu timbul. Maksudnya di sini saya sampaikan itu, kalau sadar orang disiplin dan sebagainya, kesadaran itu harus yang awalnya bagaimana? Kalau Mbak punya berpendapat. Ya, kesadaran disiplin misalkan di sekolah aja, sebagai contohnya di sekolah. Terkait dengan ini sebagai contoh kecil aja, di sekolah saya juga mungkin juga mengalami kesadaran disiplin itu dipupuk itu karena harus yang pertama dipaksa. Ya. Disiplin itu harus dipaksa. Sadar itu harus dipaksa dulu. Pertamanya. Misalkan gini, di kelasnya ini anggaplah saya juga mengalami kotor gitu ya, kotor. Itu sedikit sekali pelajar itu yang akan punya kesadaran dia akan membersihkan, ya kan? Ya, ini sebagai contoh kecil aja. Dia harus dipaksa, harus disuruh, diingatkan setiap hari dan sebagainya. Saya juga mengalami seperti itu. Oh, kelasnya harusnya bersih, ini ya.
Murid-muridnya ini, siswa-siswanya ini harus dipaksa untuk membersihkan setiap. Insya Allah nanti berjalannya waktu, berjalannya dia tingkat emosi dia, kesadaran dia, nanti dia akan tumbuh sendiri akhirnya. Karena sudah terbiasa membersihkan. Nanti setelah tidak disuruh, tidak diancam-ancam oleh bu guru, dia sama kepala madrasah gitu, dia nanti akan membersihkan diri. Apalagi kita sebagai umat muslim, kebersihan adalah dari iman. Nah, itu karena kenapa itu disiplin, kenapa kesadaran itu harus dipaksa awalnya. Awalnya ini enggak seterusnya. Kalau seterusnya dipaksa terus sih bebal gitu ya. Itu beda lagi, itu beda lagi. Tapi saya yakin dan percaya dari siswa-siswi dari MAN 3 ini tidak disuruh pun nanti insya Allah ya akan disiplin, akan sadar. Itu Mbak ya. Jadi kan temanya kan tata tertib berlalu lintas dan bijak bermedia sosial. Ya. Kan banyak pelajar di zaman sekarang ya Pak, itu media sosial itu sangat canggih. Apa saja yang perlu diperhatikan saat tingkat sederajat bermainan media sosial. Bijak dalam bermedia sosial yang terkait tadi sudah dibahas untuk lalu lintasnya, kenapa kita harus taati dan sebagainya, karena untuk ya membentengi atau mencegah kecelakaan menimpa diri kita maupun orang lain. Terkait dengan media sosial, kenapa kita harus bijak? Dulu ada pepatah, ya dulu sebelum ini media sosial berkembang adalah mulutmu harimau. Iya kan? Yang berkata itu dulu itu. Mungkin zaman saya sekolah itu karena belum ada HP dan sebagainya. Tapi sekarang ini adalah jarimu harimau. Iya kan? Sekarang itu nggak perlu ngomong sekarang itu. Sudah gini aja, dunia sudah tahu. Nah, kan ya. Kita harus bijak adalah ini untuk terkait dengan kita konten ataupun berita apa yang kita share. Ya, kenapa ada istilah saring sebelum apa? Nah, saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing. Disaring dulu, oh ini perlu enggak ini saya. Insya Allah saya yakin siswa-siswi di MAN 3 ini sebenarnya sudah mengetahui, oh berita ini layak ini saya sharing, oh ini tidak layak ini. Nah, seperti itu. Beberapa kasus tadi disampaikan terkait dengan bullying, kan bullying sekarang itu tidak hanya melalui mulut ya, ya tidak ngomongan dan sebagainya. Bullying di media sosial kan ada banyak ya. Nah, banyak ini temennya gini, oh ini akhirnya ngerasani lewat jarian. Nah, kita tidak perlu bertatap muka, tidak perlu kita nyampaikan pendapat melalui mulut kita, hanya dengan jari saja sekarang itu mungkin lebih banyak daripada dulu. Kita kan ngomong harus bertatap muka, dulu kan harus ketemu si A, si B, si C gitu kan. Sekarang itu tanpa bisa ketemu, tanpa ada batasan kita bisa membuli kan, membuli seseorang itu dengan mudahnya sekarang ini ya. Karena itu kami sampaikan ya, kenapa bukan hanya ke siswa-siswi, ke semua saja yang nanti lihat di podcast ini, kami dari Polres Madiun itu mengajak kita selalu menyaring informasi, menyaring berita yang akan kita sampaikan lagi, akan kita upload lagi di jaring. Kalau kita tidak tahu sebelum sharing itu, ya mencari informasi dulu, kepastian dulu. Kalau di sekolah mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru dulu, oh berita ini Bapak perlu disampaikan ke teman-teman atau enggak. Kalau kita belum yakin, kalau adik-adik ini belum yakin menyampaikan berita ini benar, salah, hoax atau apapun itu, kalau enggak yakin, mending dipending dulu, disampaikan ke Bapak Ibu guru atau orang lain cari informasi. Ya. Mungkin informasi yang ada di internet, karena ini tidak terbatas. Ya. Informasi itu tidak terbatas di internet, itu semuanya di sana itu ada. Itu memang ada kebaikannya. Kita mencari informasi yang kita butuhkan, insya Allah di internet itu pasti hampir dipastikan ada. Tapi di satu sisi informasi itu juga ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sedang-sedang saja. Kan gitu ya. Di sana itu kita tinggal milih saja, banyak pilihan sekali lah. Ini kita harus bijak dalam menyaring berita-berita yang di internet itu. Karena apapun
semuanya itu kita dari pemerintah itu memblokir pakai DNS. Kalau anak-anak muda ini kan tahu ya, DNS itu situs apapun yang tidak bisa kita masuki, mungkin melalui jaringan ini tulisannya internet, titik dan sebagainya itu kan. Tapi saya yakin percaya anak-anak itu tahu caranya bobol. Banyak banget sekarang gitu. Karena cara-cara itu juga di-share di internet kan, cara-cara itu juga di-share. Bagaimana upaya kita itu menutup, memblokir situs itu, tapi dengan 1000 jalan juga, namanya anak muda pasti lebih kreatif, dia pasti tahu. Ya, itu dikembalikan ke adik-adik sendiri, ke kita sendiri, dikembalikan. Oh, ini layak enggak informasi ini kita konsumsi, gitu ya, konsumsi itu. Oh, ini enggak layak, ini bahaya, ya, gitu. Bisa itu juga dilaporkan kalau menemui situs-situs itu. Tapi saya yakin dari Kominfo juga sudah memblokir sebenarnya yang situs itu sudah diblokir dan sebagainya. Tapi karena kecanggihan teknologi ini itu tidak bisa dibendung. Bagaimanapun juga tidak bisa dibendung kalau sudah terkait dengan internet. Ya, itu berarti saya kembalikan, saya pastikan sini Pak ya, saya tekankan untuk adik-adik itu selalu membentengi diri dengan keimanan. Selalu membentengi diri dengan keimanan. Kenapa pembinaan mental dan rohani itu sekarang itu penting. Ya. Insya Allah sekolah madrasah itu nanti jadi tujuan utama bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Karena kebetulan anak saya juga saya sekolah di madrasah diingin Kembangan dulu. Dan saya tahu sekarang sudah kuliah semua. Alhamdulillah. Kenapa orang tua memilih di sana itu di madrasah itu? Karena untuk membimbing. Karena kalau di media itu, di internet itu sudah sulit kita cegah. Ya, yang pencegahannya bagaimana? Yang mempertebar keimanan. Itu Pak ya. Ini kan saya udah berbincang-bincang banyak banget bersama Bapak Polres Madiun. Pesan dari Bapak Polres Madiun untuk pelajar Mantega Madiun, khususnya dan dari masyarakat pada umumnya agar menjadi generasi yang cerdas hukum dan bijak bermedia sosial. Ini tadi juga sudah disampaikan di amanat ya, untuk siswi selalu hormati dan patuhi orang tua dan ibu guru. Kalau siswa begini namanya, selalu patuhi. Jangan mudah maksudnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru ini mendidik untuk kebaikan. Jangan serta-merta nanti ada sedikit saja ini yang viral Pak ya, yang viral. Murid itu dianiayalah sama bapak gurunya dan ibu gurunya kan itu. Itu zaman dulu tidak ada seperti itu. Saya itu tidak ada zaman seperti itu kan dilaporkan. Kenapa kita dari polisi juga menindaklanjuti itu? Karena itu sebagai bentuk laporan kami juga punya kewajiban untuk memproses itu. Kalau itu memang ada buktinya, walaupun itu dalam hati, orang tua. Tapi kami juga harus memproses karena undang-undang. Kalau kamu bertindak seperti itu karena undang-undang ya. Sebenarnya juga tidak sampai hati memproses Bapak Ibu guru yang didik muridnya agar baik, tapi salah mengartikan itu Bu ya. Salah mengartikan itu, dari orang tua itu salah mengartikan. Kami Polri ini juga punya naluri seperti itu, mendidik. Tapi keterbatasan kami untuk kenapa kami tetap memproses itu, Pak, maksudnya Bapak Ibu guru ini yang melakukan tindakan ya. Kenapa itu? Karena undang-undang. Karena kami nanti dituntut kalau tidak melakukan. Itu eksesnya. Nah, kembali lagi ke tadi, ke pesan saya ke murid sudah disampaikan tadi, walaupun di amanah saya ulangi lagi. Ini selalu patuhi apa yang didahulukan orang tua maupun Bapak Ibu guru di sekolah. Untuk masyarakat luas dalam bidang kelalu lintasan, lalu patuhi rambu-rambu. Apa yang disampaikan, apa yang disosialisasikan dari Polri, dari Dinas Perhubungan terkait dengan kelalu lintasan bisa untuk menjadi pedoman kita dalam berlalu lintas. Ini terkait dengan lalu lintas. Karena tidak bisa pungkiri jalan raya ini di Indonesia ini adalah mesin pembunuh. Mesin pembunuh ini. Kuburan paling panjang banyak kecelakaan.
Karena kecelakaan itu mesin pembunuh nomor 2 setelah jantung. Setelah jantung. Kecelakaan lalu lintas korbannya itu nomor 2 ya, setelah sakit jantung. Ya, kalau mesin pembunuh di Indonesia ini. Kalau penelitiannya seperti itu, korban perang, korban apa itu kalah jauh dengan sakit jantung sama kecelakaan. Itu mesin pembunuh. Dengan undang-undang lalu lintas sama, kita harus patuhi, kita harus pedomani undang-undang lalu lintas. Dan terkait dengan media sosial, kita harus bisa menyaring, kita harus memilah apa yang sedang kita sharing. Ada kata-kata pasti ada pilah sebelum pilih, gitu kan? Ya, memilah dulu sebelum pilih. Ada lagi kita saring dulu sebelum kita sharing. Itu bijak ya, terkait dengan informasi-informasi yang ada di internet. Kalaupun kita nanti itu untuk masyarakat ya, kalaupun kita tidak tahu kebenarannya dan sebagainya, penting kita pending dulu, kita saring dulu, kita pendam dulu sebelum kita mendapatkan informasi yang valid, yang benar ya. Kalau tidak tahu ya tanya ke orang yang lebih tahu, tanya ke temannya, ke siapapun yang tahu. Jangan sampai salah juga milih orang. Kan kita juga tidak tahu ini Mbak ya, Mbak Layang. Kita tidak tahu salah milih orang, kita minta pertimbangan ke orang, ternyata kita justru dijerumuskan. Jadi perlunya itu Mbak ya, sebelum ingat saja, saring sebelum sharing. Ya. Wah, luar biasa ya Sobat Mangama. Ternyata banyak hal yang penting bisa kita pelajari hari ini. Mulai dari keselamatan di jalan, hingga etika berinternet. Terima kasih Bapak dari Polres Madiun atas waktunya. Semoga silaturahmi ini terus terjalin dan membawa manfaat kita semua. Amin. Amin. Jangan lupa taat aturan bukan hanya demi hukum, tapi demi keselamatan dan masa depan kita bersama. Bunga melati harum wangi, tumbuh indah di Taman Sekar Arum. Saya Amnar Syada pamit undur diri. Mari menjadi generasi yang cerdas hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantiga Madiun, bisa jaya.